Exiting the system. Cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hasan Islam Setiawan dari program studi Sistem Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas 2 dalam struktur data. Oke, kita mulai dari nomor 1. Buatlah program yang mengurutkan data dari terbesar sampai ke terkecil menggunakan margin sort. Gunakan sendiri algoritma, oke. Kemudian buat analisa kerja algoritma tersebut menurut saya, oke. Oke, untuk pemrogramannya sudah saya buat sebelumnya, karena saya melakukan trial and error lumayan lama karena videonya juga tidak dibuat juga untuk terlalu lama ya menjelaskan major sort dari urutan terbesar ke terkecil. Oke. Kita fokus saja untuk yang sudah saya buat. Kita kan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kerja dari algoritma major sort ya. Dari major sort ini adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membagi data menjadi 2 bagian secara rekonsekutif. Kemudian mengurutkan setiap bagiannya dan terakhir menghubungkan kembali menjadi satu list yang sudah terurut. Dari sisi kompleksitas waktu atau time complexity, merge sort memiliki nilai O dari n log n ya, atau order n log n. Artinya semakin besar jumlah data, waktu yang diproses akan bertambah secara proporsional dengan n log n ya. Ini berlaku untuk semua kondisi, baik base case, average case, maupun worst case. Major sort ini selalu konsisten dan stabil dalam hal kinerja. Untuk kompleksitas ruang atau space complexity, major sort membutuhkan memori tambahan sebesar O order n. Hal ini terjadi karena major sort membuat array untuk menggabungkan data membuat array baru untuk memproses penggabungan data pada saat di match. Kelebihan dari merge sort ini adalah kinerja yang stabil, tidak dipengaruhi oleh apakah datanya sudah terurut atau belum. Di sini merge sort juga cocok untuk data berukuran besar. Namun kekurangannya adalah membutuhkan memori tambahan yang cukup besar karena proses merger membutuhkan proses mergernya itu menggunakan array sementara gitu. Selain itu untuk dataset kecil, merge sort biasanya tidak secepat algoritma sederhana seperti insert sort. Itulah penjelasan saya mengenai analisa kinerja major sort. Selanjutnya untuk yang nomor 2, buatlah pemrograman yang urut dari yang terbesar dan kecil sama
tapi menggunakan counting source ya. Lalu tentukan sendiri variabel yang sama juga, kemudian membuat analisa kinerja algoritma tersebut menurut saya. Oke. Di sini saya juga sudah membuat skripnya untuk saya analisa. Kita terlebih dahulu. Untuk data sebelumnya adalah 12, 7, 45, 23, 19, 48, 8, dan 30. Kalau tadi major source kita memakai 45, 12, 78, 23, 56, 89, 11, 67. Nah, ini menandakan emang major source ini lebih bisa mengurutkan data walaupun acaknya lumayan jauh untuk renggang datanya ya. Oke, kita run di sini. Ya, untuk datanya sudah terurut dari yang paling besar. 5-nya ada 2 di sini. 45, 45, 30, 23, 19, 12, 8, 7. Oke. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk analisis context source ya. Context source sebetulnya adalah algoritma pengurutan yang tidak membandingkan antara elemen ya, membedakan antara algoritma source pada umumnya berbeda lah dari counting dengan algoritma sort pada umumnya. Lalu counting source bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Jadi dia ngitung dulu nih berapa nilainya yang muncul, lalu kemudian menyusun kembali nilai-nilai tersebut ke dalam array hasil. Ya, di sini array hasilnya ini. Lalu untuk time complexity atau kompleksitas waktu, counting source ini memiliki kerja order n plus k. Ini adalah n adalah jumlah data elemen, sedangkan yang akan diurutkan, sedangkan k adalah nilai maksimum dari data. Artinya counting source ini akan bekerja sangat cepat apabila nilai maksimum atau jangkauan datanya tidak terlalu besar. Ya, dalam hal ini saya menggunakan data yang tidak terlalu besar. Jadi counting source ini sangat cepat ya untuk digunakan. Lalu untuk space kompleksitas atau ruang kompleksitas atau ruang kompleksitas ruang itu counting source membutuhkan memori order n plus k. Jadi karena si counting source ini membuat array tambahan untuk menyimpan jumlah kemunculannya, jadi dan juga array hasilnya. Jadi tergantung dari data yang dibuat. Jadi
semakin data yang dibuat, semakin banyak data yang muncul, jadi semakin banyak dia butuh resource atau memori. Untuk kelebihannya counting source ini adalah sangat cepat, jauh lebih cepat dibandingkan algoritma berbasis perbandingan lainnya, gitu ya. Selama nilai maksimumnya tidak lebih besar, counting source juga lebih stabil dan efisien untuk data diskrit seperti angka-angka yang kecil. Jadi kalau misalkan angka-angka yang besar seperti 100, di atas 100, di atas 1000, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Jadi kalau untuk data-data yang kecil mungkin lebih lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Namun kekurangannya ya, kalau untuk Microsoft ini adalah tidak cocok untuk nilai dengan jangkauan besar. Di balik lagi yang tadi bilang, di atas 1000, 10.000, 100.000 itu nggak cocok untuk counting source ini, karena semakin besar nilai maksimumnya, semakin besar pula nilai memori yang dibutuhkan. Selain itu, counting source juga hanya bisa digunakan untuk data berupa bilangan non negatif. Ya mungkin itu aja penjelasan counting source dan math source dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.